Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Penawar Hati bersama saya Aisyah yang akan memandu acara tausiah hari ini bersama Ustadz Tifatul Sembiring. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Serta tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi ke acara tausiah kali ini akan membahas mengenai melatih anak mencintai Nabi SAW. Tak lupa kita akan mendengarkan pengantar dari Ustadz Tifatul Sembiring. Silahkan Abi. Baik, terima kasih ya Aisyah ya. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata Allah, ya. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tujuan ibadah. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kunci daripada ibadah itu adalah al-khudu' wal hub. Khudu' maknanya tunduk. Hub artinya cinta. Jadi tunduk dan cinta. Nah, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasul, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Makanya komitmen seseorang untuk memasuki Islam itu bainal muslim wal kufur itu adalah antaqulu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, itu namanya syahadatain. Ya, tentunya ada tuntunannya ya. Yang juga cara-cara untuk beribadah itu kaifiyahnya, dan ini tentu detailnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu sebelum kita menjadi pengikut Rasul, ya, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, tentu kita perlu mengenal secara dalam tentang Nabi Muhammad SAW sehingga kita mencintai beliau. Ya, kata orang Melayu, tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi untuk menumbuhkan rasa yakin dan rasa thiqah itu, itulah kita melatih diri kita sejak kecil untuk mengenal dan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu Aisyah. Baik Abi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Aisyah mau bertanya, mengapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Bisa diungkapkan dalil-dalilnya, baik dalil nakli maupun akli, dan apa buah dari mencintai Nabi SAW? Jadi mengapa kita harus mencintai Nabi? Ya, apa dalil-dalilnya gitu? Jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai uswatun hasanah, ya, contoh atau teladan yang baik. Dan tentunya ini berproses ya. Jadi untuk sampai ke tingkat mentaati kan ada prosesnya. Diawali dengan kita mengenal Nabi, ma'rifatul Rasul ya. Kemudian muncul rasa empati kita, meningkat lagi menjadi simpati, kemudian cinta ya, cinta, taat, dan akhirnya setia ya, wafa ya. Taat yang dialas oleh cinta dan keikhlasan, inilah esensi ibadah itu sendiri ya. Kita mentaati Allah juga harus didasari oleh kecintaan kepada Allah. Jadi khudu' wal hub itu didasari oleh cinta. Kita yakin, thiqah, dan trust kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada Rasulullah SAW. Dalam surat Ali Imran ayat 31 misalnya, Allah juga mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Aku itu kembali kepada Rasulullah SAW. Ya, ikuti Nabi. Maka engkau akan dicintai oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosa kalian. Jadi tidak cukup hanya
taat kepada Allah, yakin kepada Allah, bahkan rukun iman kita setelah iman kepada Allah juga ada iman kepada Rasulullah SAW. Begitu Aisyah. Baik Abi, bagaimana cara mencintai Nabi SAW? Selama ini kita sering menyaksikan perayaan-perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj misalnya. Apakah itu cukup untuk mengekspresikan cinta kita kepada Nabi SAW? Ya. Jadi cara mencintai Nabi ya, ini juga tentu ada kaifiyahnya supaya pas itu Aisyah ya. Jadi untuk memperingati ya oke lah, peringati Isra Mi'raj, Maulid Nabi ya, tapi diisi dengan taklim ya tentang kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Maulid peringatan Isra Mi'raj. Tapi untuk bersikap yang benar terhadap Nabi SAW harus sesuai dengan tuntunan beliau sendiri, ya nggak boleh ngarang-ngarang ini ya, jangan ditebak-tebak ya. Ada juga yang orang yang keliru karena tidak paham agama, ya. Dalam surat Al-Ahzab misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya. Sungguh telah ada teladan pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik, ya, uswatun hasanah. Banyak yang bisa kita contoh. Untuk itu kita perlu belajar hadis-hadis Nabi SAW, ya. Bagaimana mengikuti dan mencintai Nabi SAW harus sesuai juga. Jangan suka-sukanya kita gitu. Cinta Allah, I love you Allah, I love you ya Rasulullah. Bukan sekedar ucapan, ya. Baca sejarah Nabi, ya kan? Dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat, berjuang, berdakwah, diperangi, dianiaya, ya. Cara mencintai Nabi SAW yang paling sederhana, nih paling mudah adalah bersalawat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Bersalawat Allah dan malaikat saja. Allah memanggil, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan kemudian adalah selanjutnya caranya itu dengan ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Ya, cara kita berakidah, cara kita beribadah, cara kita sholat, cara kita berpuasa. Ikutin Nabi SAW. Bahkan cara berpakaian Nabi gitu ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Juga dalam bermuamalah, berhubungan satu sama lain, suami istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, ya. Siapa lagi yang akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini kalau bukan kita yang menghidupkannya, kaum muslimin ini. Lama-lama kalau kita tidak menghidupkan kan bisa hilang dari tengah-tengah masyarakat. Ketiga adalah bantu syiar dakwah beliau, ya. Bela ajaran-ajaran beliau ini. Sekarang ini ada orang yang banyak sekali melecehkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ya, bahkan mereka beragama Islam, mungkin mereka tidak paham ya terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dari luar coba kita lihat tuh di Denmark misalnya, ya ada tabloid ya yang melecehkan Nabi. Di Paris ada Charlie Hebdo misalnya, tabloid yang membuat karikatur penghinaan terhadap Nabi SAW. Ya, jadi oleh sebab itu bela beliau, ya, bantah ya apa yang ditudingkan sesuatu yang tidak benar terhadap beliau. Jadilah ikhwah Nabi, jadilah saudara-saudara Nabi. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, jadi tiba-tiba aja Rasulullah berkata begini, "Ra'aitu ikhwani." Gitu. Jadi beliau tiba-tiba berkata, "Aku melihat ikhwan-ikhwanku, saudara-saudaraku." Ya. Kemudian sahabat heran, kenapa tiba-tiba Rasulullah SAW berkata seperti itu? Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, qila, alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini ikhwan kau, saudara-saudara engkau ya Rasulullah?" Nah, dijawab oleh Rasulullah SAW, "Qala antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku.
Ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Kata beliau, qala Rasulullah SAW. Jadi kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku itu adalah mereka yang kelak datang setelahku. Mereka nggak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Ya, jadi ini semacam nubuah. Allah memperlihatkan penduduk nanti ya kaum muslimin di kaki langit itu berjejer ya pengikut-pengikut Nabi yang mereka itu belum pernah jumpa dengan Nabi ya, belum pernah melihat wajah Nabi, tapi mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hal-hal mendasar apa tentang sifat dan karakter akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mesti diperkenalkan kepada anak-anak kita agar cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi mengenalkan karakter ini penting ya. Ini membangun simpati anak-anak kita kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi suatu hari Aisyah nih, ini Aisyah istrinya Nabi, bukan Aisyah presenter nih ya. Aisyah istrinya Nabi SAW itu pernah ditanya ya, Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi. Jadi ada sahabat tanya, ya Aisyah ya Ummul Mukminin, kaifa khuluquhu? Gimana sih akhlaknya Rasul itu? Qalat kana khuluquhul Quran. Ya, jadi kata Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran ya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran yang berjalan dalam tubuh seseorang setiap hari itu adalah pada diri Rasulullah SAW. Implementasi Al-Quran itu ada pada kehidupan Nabi sehari-hari. Ya, ada 4 akhlak dasar daripada Nabi SAW. Sidik, amanah, baligh, fatonah. Ya. Ini dasar-dasar karakter yang sangat kokoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sidik itu adalah kunci daripada karakter. Jujur. Beliau tak pernah dusta, ya, bohong, nggak pernah itu. Contohnya nih, dalam Al-Quran sendiri ada ayat-ayat Abasa misalnya, surat Abasa itu. Surat Abasa itu kan bercerita di mana Allah Subhanahu Wa Taala menegur beliau, Abasa wa tawala, Muhammad, engkau bermuka masam, nggak boleh engkau bermuka masam. Lantaran waktu itu ada seorang asbabun nuzulnya, sahabat yang buta itu Abdullah bin Ummi Maktum. Itu desak-desak beliau sebenarnya. Secara manusia sih wajar. Tapi sebagai seorang da'i, sebagai seorang nabi, nggak pantas gitu loh. Nah itu, ayat itu nggak disembunyikan oleh Rasulullah. Ya. Tetap disiarkan, tetap dimuat di dalam Al-Quran. Padahal itu adalah teguran kepada beliau sendiri. Ya. Banyak kesaksian ya. Seperti Maisarah. Maisarah ini ingat nih, ini teman Nabi, berdagang. Maisarah ini pegawainya Khadijah sebelumnya ya. Maisarah ini laki-laki ya. Kalau di Indonesia Maisarah ini perempuan ya. Bahkan ada Ustazah Maisarah. Maisarah ini nama laki-laki. Kalau di Indonesia ini perempuan ya. Jadi kalau di Arab ini laki-laki Maisarah itu. Kalau di Indonesia ini perempuan. Jadi laki-laki ini pegawai Khadijah ini menemani Nabi waktu menjualkan barang-barang dagangan milik Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dilihat betul itu ada perilaku akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan suatu hari pernah beliau menegur seseorang sudah berjanji. Rasulullah SAW menegur, ya akhi katanya, wahai saudaraku, engkau kan berjanji 2 hari yang lalu, saya tunggu 2 hari di sini katanya. Jadi saking untuk menjaga janji amanah itu, nunggu orang itu datang 2 hari di satu tempat itu. Nah, itu kejujuran beliau. Ya. Kemudian juga baligh, menyampaikan. Semua risalah disampaikan. Fatonah, cerdas. Walaupun beliau seorang yang buta huruf ya, al-ummi, tidak bisa tulis dan baca, ya, tapi terlihat kecerdasan beliau itu. Ya. Al-Quran ya jelas pasti hafal. Termasuk juga mengerti strategi-strategi perang. Terus menjawab seseorang secara spontan dan seterusnya, itu Rasulullah SAW itu sangat fatonah ya. Cerdas sekali beliau menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Begitu Aisyah. Baik Habib, boleh tolong ceritakan cerita yang menarik bagi anak tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya sebetulnya sangat luar biasa ya Aisyah ya, cerita-cerita yang menarik sekali bagi anak ya. Itu mulai dari lahir beliau, masa kecil Rasulullah SAW ya,
Beliau lahir tuh otomatis jadi anak yatim karena ayahanda beliau Abdullah wafat ketika beliau masih di dalam kandungan ibunya Siti Aminah, itu kan lahir yatim. Kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'adiyah dari Bani Sa'ad ya. Kemudian juga ada peristiwa misalnya pembelahan dada waktu di kampung Bani Sa'ad itu yang akhirnya Halimah ketakutan dikembalikan segera kepada ibundanya Siti Aminah. Terus bagaimana ketika beliau ziarah ya ke kuburan Abdullah ya. Abdullah itu kan dikuburkannya di Madinah ya, di dekat perkampungan Bani Harith karena Siti Aminah ini adalah merupakan keturunan dari Bani Haris yang ada di kota Madinah. Dan waktu pulangnya itu mungkin Aminah sangat shock juga ya, membawa Rasulullah SAW ke sana, sedih banget sampai beliau jatuh sakit ya dan wafat di Abwa namanya, ada satu perkampungan Abwa itu. Dan waktu itu juga ceritanya kan luar biasa ya. Kita cuma dengar lagunya Aminah wafat di Abwa, kan gitu aja. Padahal itu sangat tragis ya. Ketika satu malam itu mereka bercerita berdua antara Muhammad SAW dengan ibunda Siti Aminah. Tiba-tiba Aminah pingsan dan kemudian wafat. Kemudian dipeluk oleh Nabi SAW, kemudian Nabi pingsan ya di usia 6 tahun itu karena badannya panas, bahkan direndam oleh pengasuhnya itu di oase masih saja panas, sementara ibunda Siti Aminah itu dimakamkan. Jadi itu ceritanya itu ada dramatisnya gitu loh ya. Ini banyak ceritanya. Jadi bagaimana Rasulullah ini kehilangan kasih sayang ayah dan ibunya di saat beliau itu masih kecil Aisyah ya. Dan bisa banyak yang lain, silsilah bapak ibunya siapa, kakeknya Abdul Muthalib, paman-pamannya, kondisi masyarakat Quraisy waktu itu ya, Abu Lahab, ada juga paman beliau yang melindungi namanya Abu Talib, ada Abu Jahal juga, banyak cerita. Dan ada ciri-ciri kenabian. Dari awal tuh Allah sudah berikan ciri-ciri kenabian. Ada stempel kenabian yang ada di punggung beliau, misalnya seperti itu. Waktu beliau diajak oleh Abu Talib untuk berdagang ke Syam, itu didatangi oleh pendeta Buhaira. Ya. Karena Buhaira melihat kok sepanjang jalan ada orang yang selalu dipayungi oleh awan, gitu ya, di tengah terik matahari itu. Nah, kata pendeta Buhaira, janganlah diteruskan ke Syam. Nanti orang ini ponaanmu ini akan dibunuh katanya. Karena ini diberitahu dari kitab-kitab sebelumnya, inilah calon Rasulullah SAW berikutnya. Ya. Dan banyak kisah beliau dengan Abu Jahal ya. Ya kan pernah banyak tuh ya. Kalau kita baca kisah onta misalnya. Jadi ada seorang Badui, anak Badui lah gitu ya. Dia mau jual onta. Tiba-tiba onta itu dirampas oleh Abu Jahal gitu. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, kemudian dirampas. Nah, anak kecil Badui tadi ngadu kepada anak-anak muda yang nongkrong di situ. Ada apa, kata anak muda itu? Ini onta saya mau jual tapi nggak dibayar sama Abu Jahal itu tadi. Dibawa gitu aja nggak dibayar. Oh, kalau mau ngadu sama Muhammad. Jadi maksud anak muda ini biar ngaduin Abu Jahal sama Rasulullah SAW. Datanglah anak Badui itu, yang anak kecil itu. Ya Muhammad, onta saya diambil oleh Abu Jahal, nggak dibayarnya, padahal aku mau jual. Oh sini, ditentengnya tangannya oleh Rasulullah SAW ke rumah Abu Jahal tuh diketok itu. Pas begitu diketok, pintunya dibuka itu, Abu Jahal ketakutan, dibentak oleh Nabi SAW. Engkau kembalikan ontanya atau engkau bayar? Gitu. Abu Jahal langsung mundur ke belakang terhempas. Ya. Jadi itu kisah-kisah yang menarik. Ya. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa engkau takut betul? Aku melihat ada kepala onta besar katanya, ya, yang akan menelan aku, kata Abu Jahal. Itulah yang disebutkan sanad zabaniyah, itu kami kirimkan malaikat zabaniyah. Ya. Nah, itu keterangan-keterangan itu banyak. Bulan terbelah, ya.
kisah Amul Huzun, kewafatan istri beliau, meninggal Abu Talib, dilempari dengan batu, ya, di boykot itu di Syekh Abdul Muttalib, ya. Jadi banyak sekali kalau kita lihat kisah-kisah daripada Rasulullah, pelemparan batu di Taif, ya, peristiwa Isra Mi'raj, hijrah beliau, banyak kisah-kisah lain, ya. Ini bagusnya anak-anak ini dibelikan buku-buku lah, ya. Belikan buku-buku, itu sangat menarik sekali kita, Aisyah. Masya Allah, Abi. Kita memasuki segmen terakhir. Dan pertanyaannya adalah bagaimana contoh dari para sahabat mencintai Nabi SAW, lalu mengapa orang-orang gurun pasir yang berwatak keras dan kasar itu bisa berubah menjadi baik, Abi? Jadi ini pertanyaannya menarik sekali, ya. Bagaimana mereka dari asing gitu, ya, bisa sampai berubah sedemikian rupa. Itu memang prosesnya luar biasa, ya. Di antaranya juga yang paling penting itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, merubah perangai orang yang kasar itu dia adalah dengan kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak dan contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa peristiwa ketika Ka'bah itu diterjang banjir bandang, itu kan batu Hajar Aswad itu terpecah, ya, kemudian berserakan kemana-mana. Jadi ada 4 kabilah besar di Makkah itu bersumpah, kalau kami tidak diberi hak untuk mengembalikan batu pecahan Hajar Aswad itu, kami siap menumpahkan darah, kami siap untuk mati kalau kami nggak dapat kesempatan. Nah, kemudian disitulah diputuskan nanti siapa yang berhak menghakimi ini, ya. Maka siapa yang pertama kali besok masuk di waktu subuh ke Masjidil Haram, maka itulah yang paling berhak. Ternyata Rasulullah SAW, di mana Rasulullah, ya, kita lihat dalam kisah itu, beliau membentangkan sorbannya, ya, kemudian meletakkan kepingan-kepingan daripada Hajar Aswad itu, dan masing-masing kabilah yang 4 tuh disuruh mengangkat dari masing-masing pojoknya itu, ya. Jadi keempat-empat ini kebagian, nggak jadi ada pertumpahan darah gitu, Aisyah, ya. Nah, disitulah beliau digelari oleh kaum musyrikin Quraisy dengan sebutan Al-Amin, seseorang yang bisa dipercaya. Jadi gelaran Al-Amin itu bukan dari kaum muslimin, tapi adalah dari orang-orang kafir Quraisy gitu, musyrikin Quraisy gitu, ya. Nah, bagaimana cara sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa, ya. Misalnya Abu Bakar Siddiq nih, sahabat Nabi yang ini orang pertama beriman. Dijelaskan dia beriman. Bahkan Abu Bakar ini kan istilahnya memberikan dalam tanda kutip, ya, putri beliau Aisyah untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga Abu Bakar jugalah yang menemani beliau waktu hijrah masuk ke Gua Thawr, ya, di mana di situ ada binatang-binatang berbisa. Waktu Rasulullah tertidur di pangkuan Rasulullah, ada 2 kepala ular tuh muncul dari lubang, ditutup sama kakinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan disengat kedua kakinya itu sampai menahan sakitnya itu. Abu Bakar sampai meneteskan air mata dan membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyumak, ada apa dengan engkau wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, aku disengat oleh ular. Mana dia? Nah, diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembuh seketika itu juga. Ya, bahkan waktu jalan setelah itu, waktu hijrah itu, Abu Bakar lari ke depan Rasulullah, lari ke belakang, ya kan? Lari ke samping kiri kanan, ya. Ada apa? Ya Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku takut ya Rasulullah, engkau itu dipanah oleh musuh. Kalau aku yang mati, aku saja yang mati. Tapi kalau engkau yang mati, seluruh umat ini habis. Gitu, kata Abu Bakar. Dan sensitif sekali. Ya, jadi Abu Bakar itu kerap kali memperhatikan mimik, ya, air muka daripada Nabi. Ada perubahan sedikit, beliau langsung itu, ya, menanyakan atau apa, ya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkhutbah, ya Aisyah, ya. Pernah berkhutbah, sahabat banyak nih khutbah. Kata Rasulullah SAW begini,
Innallaha khayyara 'abdan bainad dunya wa ma baina indahu fakhtara ma indallah. Gitu ya. Ya, sesungguhnya Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia ya dan dengan apa yang di sisi Allah, maka hamba itu memilih yang di sisi Allah. Abu Bakar nangis. Abu Bakar nangis. Sahabat juga nggak ada yang lain nangis kecuali Abu Bakar mendengarkan khutbah itu. Ditanya oleh sahabat, "Wa ma yubakkika ya Abu Bakar? Kenapa engkau nangis?" Padahal Rasulullah mengatakan begitu. Nah, itulah yakin betul dia tentang isyarat Nabi. Jadi coba dengarkan kalimatnya. Innallaha khayyara 'abdan. Sungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba. Yang dimaksud hamba itu adalah Nabi sendiri. Antara dunia atau di sisi Allah. Hamba itu, Muhammad itu memilih apa yang di sisi Allah. Artinya apa? Itu isyarat Nabi akan wafat, akan meninggal. Begitu sensitifnya Abu Bakar ini, ya. Jadi baru kalimat begitu saja, ada memang tahun depannya Rasulullah SAW wafat, ya. Bilal misalnya. Bilal itu ceritanya, ya hubungannya akrab. Ya jelas dong, karena Bilal kan kata orang Jakarta tukang azan ya, atau muazin. Ya Rasulullah imamnya. Selalu imam sama muazin itu bergandengan, azan dulu muazin baru imam mengimami sholat. Ya. Seringlah Rasulullah SAW berkata, ya Bilal, arihna biha ya Bilal, ya segarkan jiwa kami. Ya Bilal maksudnya suruh azan, maksudnya suruh azan ya, itu maksud arihna ya Bilal. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat juga, nah ini nih kisah ini agak mengharukan ya. Bilal nggak sanggup lagi azan. Pernah ketika itu dipaksa-paksa oleh Abu Bakar, azan ya Bilal. Aku aku nggak sanggup lagi. Dipaksa juga, dia coba azan, pingsan. Bilal sampai pingsan, karena nggak sanggup lagi mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyebut nama Nabi pun nggak sanggup beliau. Itulah kecintaan Bilal kepada Nabi. Akhirnya beliau kan minta minta izin kepada Abu Bakar, istadzinukum ya Amirul Mukminin, aku minta izin, aku akan pergi ke Syam untuk jihad. Di Syam, yang menghadapi pasukan Romawi, dan dikabulkan oleh Abu Bakar, sampai futuh Baitul Maqdis. Jatuhnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin, yang dikomandani oleh Abu Ubaidah bin Jarrah itu. Ya, pengganti Panglima Khalid bin Walid. Nah, setelah itu, Umar datang tuh dalam penyerahan kuncinya datang, ya kemudian sahabat bilang begini, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, Amirul Mukminin tuh ini ya presiden ya, Indana Bilal, di kita nih ada di tengah kita ada Bilal, suruhlah dia azan. Aina Bilal, mana Bilal? Sini azan ya Bilal. Apa kata Bilal tuh udah bertahun-tahun tuh, udah Abu Bakar sudah wafat, udah ganti kepada Umar bin Khattab, ya Umar, ya Bilal, azan kata Umar. Lah, aku nggak sanggup tuh, masih nggak sanggup mengucapkan. Ketika dia paksa-paksa, akhirnya azan juga gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak sanggup dia. Bahkan dia sampai berlutut gitu ya, karena nggak sanggup lagi mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai lama azan itu baru selesai. Nah, malam harinya beliau bermimpi ya, berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan kemudian beliau berangkat malam itu juga ke Madinah. Sampai di Madinah ditakdirkan beliau hadir sebelum subuh. Setelah cuci-cuci beliau melihat kok nggak ada orang nih mau azan. Akhirnya beliau naik azan ke kota Madinah. Setelah sekian tahun kali nggak pulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua penduduk Madinah, tua, muda, laki, perempuan, kakek, nenek, semua datang karena mendengar suara Bilal azan. Mereka katakan, Abu Ita Rasulullah, apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Kenapa terdengar kembali suara azan dari Bilal? Diteruskan lagi, tapi betul-betul saat membacakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal betul-betul nggak sanggup, sampai digantikan oleh orang lain. Luar biasa ya sahabat mencintai Nabi SAW. Jadi
bagaimana kisah-kisah ini bisa sampai kepada generasi kita itu penting, Aisyah ya. Di sini kita akan mengambil banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Baik Habib. Masya Allah, begitu mulianya sifat dan karakter Nabi Muhammad SAW. Sekian tausiah kita di hari ini, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya Aisyah pamit undur diri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.